Joining our hearts and hands, spreading His love, we walk in one accord. In the light of God, together we will stand. You're my brother, you're my sister, you will be my friend forever. We reveal His prayer, become one forevermore. You're my friend forever. We reveal His prayer, become one forever. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Koko Andre dan Koko Sam di sekolah Minggu online. Nah adik-adik, Koko mau tanya nih, kabar adik-adik di rumah gimana? Nah, Koko percaya kabar adik-adik di rumah pasti sehat dan luar biasa. Nah adik-adik, kali ini kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Adik-adik bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Ikuti gerakan Koko di depannya. Kita nyanyikan dengan semangat. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, kita mau berdoa. Kita tutup mata, lipat tangan. Doanya diikuti ya. Nanti Koko Sam yang akan berdoa. Ikuti doa Koko Sam ya. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, kita masih tetap berdiri. Kita mau angkat satu pujian lagi yang mengatakan hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, karena begini hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik, kita masih dalam posisi berdiri. Kita masih akan memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan dengan semangat. Kita akan menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Ikuti gerakan Koko ya. Lagu ini dengan semangat. Happy Ya Ya Ya, happy yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan.
Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian lagi yang mengatakan, hati-hati gunakan tanganmu. Ikut dulu ya. Yuk kita duduk manis, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Cici Angel dan Cici Isan di sekolah minggu online. Nah adik-adik, kalau minggu lalu adik-adik udah dengar cerita dari Cici Novia. Di minggu ini kita, Cici Angel dan Cici Isan akan cerita. Namun sebelum cerita, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita ikuti Cici Angel berdoa. Kita bersatu dalam doa ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, kami masih bisa mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Berkati kami ya Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, penasaran nggak cerita apa yang akan Cici Angel dan Cici Isan ceritain? Cici Angel dan Cici Isan hari ini mau menceritakan tentang tulah. Cici Isan, apa ya itu tulah? Tulah itu adalah hukuman yang kejam. Nah, kira-kira apa yang mau kita ceritakan ya? Nah, kita mau menceritakan 10 tulah atau 10 hukuman yang Tuhan jatuhkan kepada orang-orang Mesir. Nah, adik-adik masih ingat nggak siapa nama raja orang-orang Mesir? Siapa? Benar sekali, Raja Firaun. Nah, Tuhan memberikan hukuman karena Raja Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Nah, Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel, adik-adik. Oleh karena itu, Tuhan memberikan hukuman kepada orang-orang Mesir karena bangsa Mesir dan Raja Firaun menjahati orang-orang Israel. Tulah yang pertama atau hukuman yang pertama itu air menjadi darah. Gimana itu Ci, air menjadi darah? Air menjadi darah itu ketika sumber air di bangsa Mesir semua menjadi darah. Ada yang dibayangkan bangsa Mesir harus minum pakai darah, mandi pakai darah, dan semuanya ikan-ikan di sungai mati karena air menjadi darah. Di aromanya menjadi busuk, serta mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena air sebagai sumber kehidupan mereka menjadi darah. Adik-adik bayangkan jika adik-adik setiap hari harus mandi pakai darah, minum darah, dan air-air di sekitar adik-adik menjadi darah. Wow, ngeri banget ya. Terus gimana Ci? Raja Firaun mau nggak membebaskan bangsa Israel? Namun walaupun begitu, Raja Firaun tetap mengeraskan hatinya karena dia berpikir penyihir-penyihir di bangsa Mesir juga bisa melakukan hal seperti itu. Makanya dia tetap tidak membebaskan bangsa Israel. Akhirnya diturunkan tulah kedua. Nah, tulah yang kedua itu adalah katak. Tadi tulah yang pertama air menjadi darah sudah mengerikan ya adik-adik. Nah, tulah yang kedua ini katak. Coba adik-adik bayangkan. Ada katak di seluruh rumah adik-adik. Itu cuma di dalam rumah loh. Kalau di dalam rumah saja sudah mengerikan, apalagi di seluruh lingkungan ya. Sama seperti di bangsa Mesir.
di tanah Mesir semuanya dipenuhi dengan kata. Jadi kata-kata itu naik dari sungai Nil. Nah, sungai Nil itu adalah sungai yang ada di kota atau tanah Mesir. Nah, kata-kata itu memanjat-manjati orang juga loh adik-adik. Kalau Cici dipanjati kata atau lihat kata lompat-lompat saja, Cici mungkin geli ya. Adik-adik juga pasti ada yang geli juga kan kalau lihat kata. Namun Firaun juga tetap mengeraskan hatinya. Dia berpikir bahwa penyihir-penyihir juga dapat melakukan itu. Lalu Firaun berbohong loh adik-adik kepada Musa dan Harun. Jadi Firaun berkata, Musa dan Harun, jika kamu mengusir kata-kata itu, aku akan membebaskan bangsa Israel. Tapi setelah kata-kata itu keluar, kira-kira Firaun menepati janjinya nggak ya, Ci? Ternyata Firaun tidak menepati janji-janjinya. Dia berbohong dan dia berpikir hal itu biasa saja, dan akhirnya turunlah tulah ketiga, yaitu nyamuk. Nah, adik-adik bayangkan, jika satu ekor nyamuk aja menggigiti tangan adik-adik, pasti langsung gatal, dan dia langsung menggaruknya. Bayangin satu isi bangsa Mesir adalah nyamuk. Dari debu-debu tanah akhirnya menjadi nyamuk. Debu-debu tanah seperti di depan rumah adik-adik, depan rumah kita, dimanapun, itu berubah menjadi nyamuk. Kemanapun bangsa Mesir pergi, ada nyamuk. Dalam rumah ada nyamuk. Digigitin, dikerubungin. Ada dibayangkan betapa seramnya bangsa-bangsa Mesir harus hidup dengan nyamuk-nyamuk tersebut. Namun Raja Firaun tetap mengeraskan hatinya dan tidak takut kepada tulah tersebut. Diturunkan lagi tulah keempat, yaitu Tulah keempat adalah lalat pikat. Nah, adik-adik tahu nggak sih lalat pikat itu apa? Lalat pikat itu lalat penghisap darah. Wah, ngeri banget ya kalau lalat bisa menghisap darah kita. Adik-adik pernah lihat lalat nggak? Lalat biasanya ada di tempat-tempat kotor ya, Ci? Tempat Seperti sampah. di tempat sampah, di pajak-pajak tuh banyak lalat. Terus kalau rumah adik-adik ada makanan jatuh atau sisa makanan, pasti dikerumungi sama lalat. Wah, jorok banget ya. Coba adik-adik kita bayangkan. Kita bayangkan kalau di rumah kita penuh dengan lalat. Kalau kita lihat ke bawah ada lalat. Samping, kanan, kiri, atas, bawah ada lalat semua. Wah, ngeri banget ya. Pasti kita nggak selera makan, kita jijik. Wah, Cici nggak bisa bayangin sih kalau di lingkungan kita penuh dengan lalat. Nah, sama seperti di Mesir, Tuhan menurunkan banyak banget lalat di Mesir. Sangat banyak sampai menutupi semua tanah Mesir, dan orang-orang tersebut menjadi terganggu penglihatannya karena tertutupi oleh lalat pikat, dan lalat pikat itu juga menghisap darah-darah. Coba adik-adik bayangkan kalau nyamuk saja yang satu biji menghisap darah kita, pasti bentul-bentul ya. Sakit kan, gatel. Ini lalat loh, lalat yang jorok, yang di tempat-tempat yang bau, menyebarkan kuman-kuman penyakit. Wah, ngeri banget ya. Tapi setelah itu pun Firaun tidak kapok-kapok juga. Lalu Musa dan Harun juga tidak menyerah loh. Mereka menurunkan tulah selanjutnya, yaitu Tulah kelima, yaitu penyakit sampar pada ternak. Nah, kali ini tulah ini menyerang hewan-hewan ternak bangsa Mesir seperti lembu, sapi, keledai, unta, dan kambing. Bayangin hewan-hewan tersebut terkena penyakit sampar. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak penyakit sampar? Penyakit sampar apa itu, Ci? Nah, penyakit sampar itu adalah penyakit kulit pada hewan. Penyakit kulitnya bukan sembarang penyakit kulit loh adik-adik. Kalau misalnya adik-adik pernah luka ya kulitnya, mungkin ada gigit nyamuk, adik-adik garuk-garuk kan luka, berdarah kan. Nah, penyakit sampar itu beribu-ribu kali lebih menyakitkan daripada penyakit gigit nyamuk itu. Wah, ngeri banget kan? Ngeri banget, penyakit sampar itu menyerang hewan-hewan ternak bangsa Mesir. Jadi semua hewan itu kesakitan karena seluruh badannya terkena penyakit sampar. Akhirnya hewan-hewan tersebut banyak yang mati karena penyakit sampar tersebut. Namun melihat semua itu, Raja Firaun tetap kekeh dan tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Dia tetap kekeh berpegang pada pendiriannya, tidak mau membebaskan bangsa Israel. Akhirnya turun lagi tulah keenam, yaitu Tulah keenam yaitu bara. Nah, bara itu seperti bisul. Adik-adik pernah lihat bisul nggak? Atau mungkin adik-adik pernah ada bisul di badannya. Bisul itu kan satu-satu ya adik-adik, atau satu, dua gitu kan. Misalnya di tangan atau di punggung kita, di mana aja di tubuh kita. Nah, kalau bisul aja udah begitu menyakitkan, kalau bara ini lebih menyakitkan lagi adik-adik. Beratus-ratus kali lipat dari bisul. Nah, bukan hanya di satu tempat badan kita,
tapi di seluruh tubuh kita, dari kepala sampai ke ujung kaki semuanya ada bara. Dan bara itu bisa pecah loh adik-adik. Jadi kalau pecah dia mengeluarkan darah. Wah, sakit banget itu. Cici nggak bisa bayangin deh. Sakit, gatal. Nah, bara itu menyerang semua orang-orang di Mesir kecuali bangsa Israel. Wah, Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel ya adik-adik. Sampai bangsa Israel tidak terkena bara yang begitu menyakitkan. Lalu kira-kira Raja Firaun akan kapok nggak ya setelah banyak binatang yang mati, setelah banyak tulah-tulah dan banyak orang-orang yang mati juga. Kira-kira Firaun udah kapok belum, Ci? Luar biasa, setelah melewati banyak tulah yang mengerikan seperti itu, Ci, Raja Firaun tetap tidak kapok. Dia tetap tidak mau membebaskan bangsa Israel. Turunlah tulah ke-7, yaitu hujan es. Nah, jadi pasti suka makan es krim, minum es batu, tapi es yang kali ini berbeda loh. Es kali ini adalah potongan-potongan es yang turun seperti hujan. Adik-adik bayangin setiap mau keluar rumah, kena es. Mau ngapa-ngapain kena es. Nah, bangsa Mesir seperti itu. Dihujani oleh hujan es. Hujan es itu potongan-potongan yang tajam. Bayangin kalau kena kepala, kena bagian tubuh, pasti sakit banget. Nah, di Mesir itu dijatuhi seperti itu. Mereka tidak bisa beraktivitas, tidak bisa melakukan apapun. Banyak tanaman yang mau panen ataupun pohon-pohon pun menjadi mati. Nah, setelah itu pun, setelah melihat banyak orang-orang kesakitan karena hujan es, banyak tanaman yang mati, Raja Firaun tetap aja nggak mau membebaskan bangsa Israel. Lalu diturunkanlah tulah ke-9, yaitu adik-adik, tadi setelah banyak tulah yang mengerikan banget, tetap Raja Firaun tidak kapok ya, Ci? Nah, tulah selanjutnya adalah tulah ke-8, yaitu belalang. Nah, adik-adik pernah lihat belalang nggak? Belalang itu biasanya kita lihat di sawah-sawah ya, atau tempat-tempat yang banyak rumputnya ya, Ci? Banyak belalang yang warna belalang apa yo? Benar, warna hijau. Nah, belalang banyak banget di Mesir. Sama seperti tadi, ada katak, ada nyamuk, ada lalat, dan sekarang ada belalang. Wah, belalangnya memakan semua tanaman-tanaman yang ada di Mesir. Tadi, seperti yang Cici Ihsan bilang, setelah turun hujan es, banyak tanaman yang mati. Lalu setelah ada belalang pun, semua tanaman-tanaman yang tersisa habis dimakan belalang. Sampai tidak ada lagi loh tanaman di tanah Mesir, Ci. Sampai tidak ada lagi tanaman yang tersisa di tanah Mesir yang begitu luas itu. Lalu ternyata Firaun juga belum kapok. Wah, bandel sekali ya Firaun ini adik-adik. Lalu tulah selanjutnya, Tuhan tidak menyerah. Tuhan kembali menurunkan hukuman yang mengerikan lagi kepada bangsa Mesir. Apa yaitu, Ci? tulah ke-9 adalah gelap gulita. Gelap gulita ini bukan cuma 1 jam, 2 jam seperti biasa kita mati lampu di sini ya. Kita masih bisa bertahan 1 jam, 2 jam. Di sana gelap gulita selama 3 hari 3 malam. Ada dibayangkan ya, adik-adik harus ke kamar mandi, mau makan, mau tidur, gelap-gelapan. Kita 1 jam aja udah merasa tidak nyaman ya. Bayangkan bangsa Mesir selama 3 hari 3 malam. Gelap gulita, tidak bisa melakukan apa-apa, keluar rumah gelap, di dalam rumah gelap. Aduh, Cici bayangin ya, kalau kita 3 hari 3 malam di sini pasti, waduh, tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, nggak betah banget. Namun, selama 3 hari 3 malam tersebut, Raja Firaun tetap tidak kapok. Dia tetap kekeh, dia tetap, hatinya keras banget deh. Akhirnya inilah finalnya, tulah ke-10. Apa itu? Tulah yang paling mengerikan yang membuat Raja Firaun dan banyak orang Mesir sakit hati kepada mungkin tadi ternak sudah mati, tanaman-tanaman juga mati, dan banyak tulah-tulah yang aneh-aneh ya, seperti nyamuk, lalat ikat, dan yang menyakitkan seperti sampar dan bara. Semuanya sudah dilalui tapi juga belum menyerah. Nah, pada tulah yang ke-10 ini paling membuat Raja Firaun itu sampai menyerah, yaitu kematian anak sulung semua rakyat Mesir dan hewan-hewan ternak. Jadi anak sulung itu adalah anak yang paling besar ya adik-adik. Misalnya adik-adik anak yang kedua, nah adik-adik punya kakak kalian itu paling besar, namanya itu anak sulung. Nah, banyak orang yang mati karena anak sulungnya semua mati ya. Bahkan tidak terkecuali Raja Firaun. Anak Raja Firaun juga mati loh anak sulungnya. Raja Firaun pasti sakit hati banget. Ya kan adik-adik? Coba kita bayangkan kalau kakak kita meninggal
atau anak-anak mama papa meninggal, atau saudara mungkin kan ada yang meninggal gitu kan, pasti sakit hati banget. Jangankan meninggal, kalau kita kehilangan teman aja, mereka mungkin pergi liburan seminggu 2 minggu pasti kita udah kangen ya. Apalagi meninggal, wah banyak tangisan-tangisan di tanah Mesir pada saat itu yang sampai membuat Raja Firaun menyerah dan mau tidak mau membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel ketika dari tulah pertama sampai tulah ke-10, puji Tuhan bangsa Israel dijauhkan ya Ci ya. Tuhan tetap melindungi karena bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ketika Raja Firaun menyerah, akhirnya ia membebaskan bangsa Israel. Mereka pun dibawa dan dipimpin oleh Musa dan Harun menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Kenapa ya? Apa ayo? Nah, tanah ini akan kita tahu ketika kita mendengar cerita minggu depan. Jadi adik-adik harus selalu mengikuti sekolah minggu online. Nah, pelajaran hari ini kira-kira apa ya Ci ya? Kita sebagai anak Tuhan harus apa? Ayo. Kita sebagai anak Tuhan harus selalu menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Kita nggak boleh melawan perintah Tuhan. Jangan sampai kita seperti bangsa Mesir ya adik-adik, sama seperti Raja Firaun yang hatinya bandel banget, keras banget hatinya. Kita kalau seperti Raja Firaun, selalu mengabaikan kita bisa kena tulah seperti bangsa Mesir. Jadi kita harus selalu menuruti perintah Tuhan. Nah, Cici Isan, Cici Angel mau tanya nih, dari semua tulah-tulah yang ada, kira-kira Cici Isan paling takut sama tulah keberapa ayo? Aduh, kalau Cici Isan nih paling takut pada tulah yang ke-7, yaitu hujan es. Cici nggak bisa bayangin sih, setiap kemana-mana kita harus terkena hujan es. Potongan es yang tajam, sampai harus mematikan setiap tanaman-tanaman. Cici nggak bisa bayangin sih kita hidup gimana kalau sampai hujan es itu ada di tempat kita. Kita pasti tidak bisa hidup, kita tidak bisa melakukan aktivitas. Aduh, kalau Cici Angel kira-kira apa? Cici Angel sendiri, Cici Angel paling takut sama tulah yang ke-6. Apa yo kira-kira tulah yang ke-6 apa ya adik-adik? Ada yang ingat nggak? Ingat dong, dari B. Apa yo yang dari B? Benar sekali, Barah. Barah, Cici Angel takut banget kalau Cici Angel badannya luka-luka semua, gatel-gatel, kesakitan. Wah, Cici Angel nggak bisa bayangin sesakit apa bangsa Mesir pas terkena tulah itu. Wah, ngeri banget ya. Sakit banget ya, satu badan semua isinya luka. Semoga kita nggak terkena gitu deh ya. Oke, kita sebagai anak Tuhan harus selalu menuruti perkataan Tuhan dan jangan melawan. Karena kalau kita melawan, Tuhan pasti akan menegur kita, bahkan memberikan kita tulah seperti yang dihadapi oleh bangsa Mesir. Nah, ayat hafalan kita pada minggu hari ini di mana Ci? Di Kisah Para Rasul 5 ayat 29 yang berbunyi, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29, yaitu kita harus lebih taat kepada Allah. Nah, kita baca bersama-sama yuk Ci. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah. Nah, adik-adik di rumah harus menghafalkan ya. Dan 10 tulah ini juga harus dihafalkan. Karena bisa aja nanti cici-cici yang lain bisa tiba-tiba tanya tulah pertama sampai tulah ke-10 apa. Nah, sekian cerita kita hari ini. Semoga adik-adik bisa mengerti dan cerita selanjutnya harus adik-adik ikuti di sekolah minggu online. Kita akan menutup cerita kita pada hari ini. Kita akan berdoa, ikuti Cici Isa berdoa ya. Kita tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan pada hari ini. Ajar kami agar kami menjadi anak Tuhan yang selalu taat dan turut kepada perintah Tuhan. Ajar kami agar tidak melawan setiap perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Dadah. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Aku mau tanya nih, tadi kita cerita tentang apa ya? Ya, cerita tentang hukuman yang diberikan Tuhan kepada orang Mesir. Nah, kira-kira ada berapa ya hukumannya? Iya, ada 10. Nah, adik-adik,
Karena Tuhan melihat semua perbuatan kita, maka kita tidak boleh berbuat yang jahat. Adik-adik, kita harus selalu berbuat yang baik kepada orang di sekitar, kepada siapa saja. Nah, kita akan menutup ibadah kita akan menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Oke, kita bangkit berdiri semua ya. Ketika lupa ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, kita mau berdoa. Kita tutup mata, lipat tangan, doanya diikuti ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga telah memuji Tuhan. Sebentar lagi kami akan selesai dan Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, dadah adik-adik, sampai jumpa. Joining our hearts and hands, spreading His love, we walk in one accord. In the light of God, together we will stand. You're my brother, you're my sister, you will be my friend forever. We reveal His prayer, become one forevermore.